Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, di sini sekarang sudah ada pipa ya. Ini pipa untuk outernya apa istilahnya? Liner ya, STX liner ya dari FX Impact ya. Jadi ini bisa dipakai di FX Impact M4, M3 gitu ya, ataupun M8 teman-teman dari GS88 ya. Jadi kalau kemarin saya punya kesulitan untuk akurasi di punyanya GS88 karena di dalam hanya diganjel O-ring ya. O-ring yang saya pikir kurang bagus lah ya. Dan uh, larasnya jadi kalau ditembakkan itu agak gerak jadinya ya, kurang ikat gitu ya. Akhirnya apa? Akurasinya ya bagus tapi nggak seperti yang saya harapkan. Masih bagus tapi belum seperti yang saya harapkan gitu ya. Nah kemudian begitu kita kirim kemarin punya masalah ya, di masalah kestabilan sama masalah akurasi itu yang saya mau tangani ya. Mengenai kestabilan ya beberapa waktu yang lalu sudah kita tes ya untuk M8 dengan regulator 88 yang baru itu sangat bagus sekali kestabilannya ya. Jadi dengan konsumsi angin yang begitu tinggi ya, karena energinya tinggi ya, 15 green itu kita kemarin di 1085 ya nyebaknya ya, itu cepat sekali baiknya ya. Nah kalau teman-teman bandingkan sama chamber yang kecil yang apa speednya atau energinya nggak gede, nah, itu jangan bandingin, itu beda balikinya angin masuk dari tabung ke sini itu teman-teman kalau konsumsinya lebih gede ya lebih lama ya, tapi dengan lebih lama tapi cepat itu ya, itu sudah bagus sekali ya. Jangan dibandingin sama yang senapan-senapan yang chambernya kecil gitu ya, ya beda gitu ya. Gitu. Kemudian eh, itu masalah speed ya, masalah speed dan juga kestabilan sudah teratasi teman-teman, tinggal masalah akurasi di laras ya. Nah pipa outer saya yang aslinya 88 itu kan pakai aluminium ya. Aluminiumnya itu ternyata idenya sempit, sehingga kalau saya kasih carbon sleeve itu nggak bisa ya, karena ganjel o-ring ini aja, dan saya pikir itu masih gerak ya, masih kurang kuat lah ya megangnya. Nah karena kurang kuat, akhirnya mungkin akurasinya agak sedikit melebar, nggak sesuai dengan yang saya harapkan gitu ya. Kemudian saya kasih carbon sleeve, ternyata carbon sleeve-nya nggak masuk ya. Ide outernya ini lebih kecil daripada carbon sleeve-nya ya. Ya bisa aja carbon sleeve-nya saya amplas gitu ya, tapi kan saya nggak tahu diameter dalamnya sini berapa ya. Kalau enggak ya artinya nanti bisa jadi nggak pas juga ya, sayang lah yang apa-apa yang carbon sleeve-nya kan yang lumayan mahal kan, carbon sleeve-nya kan ya 600.000 ya. Akhirnya saya belikan ini teman-teman ya, ini custom dari Sari Bumi teman-teman ya, di Tokopedia Sari Bumi ini lengkap teman-teman sama tusuk minusnya, karena supaya memastikan bahwa ini satu set ya teman-teman ya. Tuh, jadi kalau tusuk minusnya masuk ya benar-benar pas ya. Tuh. Kemudian kita lihat ya lubang transfernya, woi gede sekali teman-teman ya. Jadi ini lebih gede daripada yang dibuat 88 kalau nggak salah ini ya, gede sekali, dan ini memastikan bahwa tidak ada hambatan yang menghambat angin yang keluar dari chamber ya teman-teman ya. Dan bagusnya F8 itu ada coakan teman-teman ya, ada coakan sehingga kita masangnya itu pasti pas karena mentok gitu ya. Dan yang namanya lubang transfer pasti pas posisinya ya, nggak seperti chamber-chamber lokal yang kita nggak punya patokan ya, sehingga tukang bubutnya ngasih tanda gitu ya. Nah ya, kalau tukang pupnya nggak ngasih tanda, bingung lah kita kan gitu kan, kasih spidol kasih apa gitu ya, begitu. Di sini sudah ada ininya teman-teman, apa namanya, bautnya juga ya, jadi sudah benar-benar bagus lah ya, sudah benar-benar bagus, sama adapternya juga ya. Tinggal nanti laras STX yang sudah dipasang carbon sleeve dimasukin ke sini
ya udah keras sekali nanti ini, ya kaku lah, kaku sekali, sehingga dia akan lebih stabil ya. Bisa seperti kalau kita punya laras dengan UT14 ya. Ini pun nanti di luar dipegangin sama serombong ya, serombongnya pakai aluminium ya, jadi keras ya. Jadi itu teman-teman update perbaikannya ya untuk M8 gitu ya. Nah, yang namanya efek impact itu memang kekurangannya ada di laras teman-teman. Larasnya itu kecil, OT09, kelebihannya ya enteng ya, kelebihan itu enteng. Kemudian kekurangannya itu nggak stabil ya, goyang-goyang dia ya. Kalau teman-teman punya efek impact yang ori pun ya, yang standar itu kalau nggak dikasih carbon strip juga akurasinya kadang-kadang berubah. Kalau dipakai buat berburu pun itu perkenaannya juga bisa bergeser ya, itu karena kena ranting, kena apa ya, karena tipisnya ini ya, kecilnya larasnya. Nah, itu kekurangan di efek impact itu kekurangannya. Bahkan yang Dreamland juga sama, punya saya juga Dreamland juga sama ya. Saya kasih carbon strip juga akhirnya di dalamnya gitu ya. Nah, efek impact itu menyadari kekurangan itu sehingga dia buatin tension teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman searching Tokopedia ada tension buat efek itu ya, harganya satu paket sama larasnya sekitar 6 jutaan ya. Itu memastikan bahwa ini itu diikat kuat gitu teman-teman ya. Sehingga apa? Sehingga dia keras gitu ya, keras sekali, kaku lah. Sayangnya kalau diikat di body gitu ya, dia ikut bodinya senapan seperti kalau dikasih eh, apa, cincin ya, cincin laras gitu ya. Sehingga kalau kita senapannya recoil, ini perkataannya juga kemungkinan nggak stabil juga gitu ya, nggak akurat juga. Jadi itu teman-teman ya. Kemudian apalagi yang mau diganti di M8 gitu ya. Kalau teman-teman yang langsung beli pakai sih nggak ada masalah sebenarnya, kalau untuk ya asal pakai aja gitu ya. Kalau saya pengennya yang bagus gitu ya. Saya punya ini teman-teman tuh, tuningnya juga punya ya. Nanti kita ganti yang originalnya ya. Yang originalnya ya. Kemudian apalagi saya punya ini ya. Backhammernya yang original juga ada ya. Kemudian yang ini valve ini ya, ini valve, ini hammer ya, ini originalnya. Nanti kita lihat aja, kalau bagusan punyanya M8 ya nggak usah diganti gitu ya. Kemudian saya punya lagi hammernya sendiri, yang ini beratnya beda ini ya, ada dua berat nih ya, kalau ngeliatin ya kelihatan ya, kepalanya aja beda tuh, yang satu pendek ya itu gede. Kalau yang kepalanya panjang ini teman-teman, ini berarti untuk yang kuat hantamannya ya, supaya tinggi FPS-nya ya. Jadi ini juga ada satu setnya o-ring, kalau teman-teman katakanlah membutuhkan o-ringnya, spare part-nya kalau waktu mau buka-buka rusak, sudah ada spare part-nya ya, o-ring-o-ringnya ya. Jadi itu teman-teman ya, jadi banyak PR ya kalau mau menjadikan M8 benar-benar seperti M4 originalnya ya. Part dalamnya itu memang benar-benar diganti gitu. Jadi seakan-akan kita ambil itu casingnya doang tuh dari M8-nya ya. Dan namun demikian ya, kalaupun kita ambil casingnya gitu ya, dalamnya ori, itu masih lebih murah teman-teman ya. Di totalnya kalau dibandingkan kita beli originalnya gitu ya. Dan kalau kita bandingkan powernya kemarin dengan M8 yang original, ternyata M8 M4 original ya, ternyata M8 itu lebih tinggi daripada M4 ya. Itu karena pengaturan hammernya ini saja ya. Tapi kita coba nanti ya, kita tuning lagi kalau sudah datang. Ini masih OTW teman-teman. Kalau udah datang nanti kita cek, kita buat semaksimal mungkin lah dari performance M8 yang bisa digunakan ya. Jadi nanti akan jadi M8 paling mirip dengan M4 teman-teman. Ya karena semuanya originalnya M4 ya. Dan teman-teman yang punya M4 juga sering pakai yang kayak gini kok teman-teman ya. Sering diganti ya, apa namanya, cupingnya ini ya.
Ini dari Sari Bumi di Tokopedia teman-teman, harganya sekitar 900.000 ya. Satu set, 900.000 satu set. Ya kalau ininya saja kalau nggak salah 300-an ya. Apa? Cupingnya, karbon cupnya ini ya. Oh, total ini sekitar 900 ya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa di-share kali ini ya. Mudah-mudahan M8-nya cepat balik dan cepat kita perbaiki, dan teman-teman yang nggak sabar untuk melihat akurasinya, melihat powernya untuk settingan terakhir, ya yang sabar dulu. Itu aja yang bisa saya kali ini teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Telagas. See you.